Haleluya. Masih semangat, amin. Hari keberapa kita? Ke-6. Berapa hari lagi? 4 hari lagi. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya diberikan tugas lagi oleh Bapak Gembala Ibu Gembala. Dan tema pada malam hari ke-6 ialah Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Pada malam hari ini temanya adalah Roh Kudus memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Di sini firman Tuhan katakan, kalau misalnya kita baca di dalam ayat 4b sampai seterusnya, dikatakan begini. Ketika Tuhan Yesus pergi, dia mengutus penolong buat setiap kehidupan kita orang percaya. Kenapa Tuhan Yesus pergi dan dia mengutus yang lain? Ini adalah pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga untuk saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat kepada setiap anak-anak Tuhan yang bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Setiap anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh kebenaran tersebut atau Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah Parakletos, artinya penolong. Roh Kudus adalah penolong setiap kehidupan kita. Seperti yang sudah kita dengar dari hari kelima, hari keempat, bagaimana hari ketiga 21, bagaimana dinyatakan bagaimana Roh Kudus itu akan menolong setiap kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan untuk menjauhkan kehidupan kita dari yang namanya roh kedagingan. Amin. Pekerjaan Roh Kudus ialah menginsafkan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 8 dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dia akan menginsafkan setiap kehidupan kita, yaitu roh itu sendiri. Amin. Seperti yang di hari yang kelima dikatakan, 4 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah alarm setiap anak-anak Tuhan. Alarm setiap anak-anak Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita ketika kita sudah salah jalan. Dialah yang akan memimpin kita, menuntun kita kalau misalnya kita mau dituntun. Tuhan memberikan kita hak bebas. Firman Tuhan katakan, jagalah keselamatanmu masing-masing. Karena di sini kita seperti berlomba untuk mengejar pengudusan itu. Amin. Haleluya. Mengisapkan kita dari setiap perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa aja? Galatia 5 pasal yang ke-18. Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18 sampai ayat ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup dipimpin oleh Roh. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang masih memiliki roh kedengkian, orang-orang yang masih memiliki roh iri hati, perselisihan, roh kepentingan diri sendiri, perseteruan, apalagi di sini, sihir, pencederaan, roh pemecah, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah sendiri. Amin. Ini adalah zaman sekarang, bagaimana setiap orang, makanya firman Tuhan katakan pada akhir zaman akan setiap orang-orang akan mementingkan diri sendiri. Sedangkan firman Tuhan katakan bertolong-tolonglah dan saling menasihati. Amin. Di setiap kehidupan kita, dan kita mempunyai komunitas organisasi GPD ini di dalam gereja, dalam satu gereja kita harus saling menasehati. Amin. Haruslah kita saling bertolonglah dan menjaga setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan di sini percayalah, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita rajin datang kepada Tuhan, dan kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah, kerajaan Allah sudah menjadi bagian milik kita. Amin. Dan firman Tuhan katakan, janji firman Tuhan katakan bagaimana orang kalau misalnya tidak mau masih tetap betah dalam roh kedagingan itu, dia tidak akan mendapat kerajaan Allah. Melihat pun tidak bisa. Tetapi di sini yang Tuhan mau, bagaimana kita harus bisa memiliki Roh Kudus untuk memimpin setiap kehidupan kita, dan kita harus mendapatkan buah-buah roh itu sendiri. Amin. Buah-buah roh itu apa aja? Di dalam ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menetap hal-hal itu. Amin. Semuanya berdasarkan dari kasih, dan endingnya adalah penguasaan diri. Haleluya. Orang yang berbahasa roh, saudara, cuma Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Seperti Bapak Gembala sudah katakan, itu dia belum tentu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi itu hanyalah sebagai bagaimana tanda daripada Roh Kudus untuk mengubah setiap kehidupan kita. Ada esensi dari Roh Kudus itu sendiri. Gak salah kan gue? Gak. Pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Amin. Nah, maka dari itu kita harus mengerti apa sih arti Roh Kudus itu. Amin. Tidak semua orang yang sudah dikatakan seperti yang kita sudah dengar khotbah dari minggu-minggu yang lalu, bagaimana orang yang sudah dikatakan penglihatan orang itu sudah seperti orang kudus, tapi di luar sana dia kudis. Seperti orang Farisi. Contohnya, orang Farisi, kalau misalnya di sana dikatakan firman Tuhan katakan, dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu mengembalikan semuanya yang Tuhan perintahkan. Tetapi yang dia tidak lakukan adalah apa isi firman Tuhan. Dia hanya mengetahui firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan apa maunya Tuhan ketika menjadi seorang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Orang Farisi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia maunya apa? Orang mau melihat dia. Bagaimana saya ini orang kudus? Bagaimana saya ini adalah orang yang setia beribadah. Tetapi di sisi lain dia jauh daripada Tuhan. Jauhnya dari mana? Hati dan pikirannya jauh daripada Tuhan. Orang bebal. Tapi saya yang percaya setiap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Di sini firman Tuhan katakan orang-orang yang memiliki roh kedagingan seperti perbuatan daging, percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan
diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Di sana dikatakan bahwa barang siapa, di sana dikatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi setiap kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mau terus meraih buah-buah roh itu, dialah yang akan menikmati kerajaan Allah itu. Amin. Dialah orang bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Haleluya. Jangan seperti orang Farisi. Amin. Yang harus kita kejar adalah pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita untuk mengubah karakter kita. Amin. Dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Untuk siapa, saudara? Bukan untuk kebaikan orang, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Amin. Jangan mau juga mau di apa namanya? Jangan mau ketika roh pemecah ini datang, kita mau dipengaruhi oleh orang yang tidak suka kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mempunyai pendirian kita masing-masing, bahwa kita datang ke rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menunjukkan diri kita setia dalam gereja, setia dalam organisasi. Tetapi yang harus kita tunjukkan bahwa pikiran kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, dan kita datang ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk mengubah setiap kehidupan kita. Karena setiap khotbah, setiap renungan firman Tuhan itu bukan untuk kebaikan dari gembala sendiri, tetapi untuk kebaikan kita semua. Amin. Haleluya. Kadang kalau mungkin kita mendengar khotbah dari gembala kita sangat keras, tapi saudara, untuk mengubah setiap kehidupan kita, karena firman Tuhan katakan bahwa yang dibasmi itu adalah karakter kedagingan ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan itu adalah cemburu, soalnya pencemburu. Ketika kita tetap masih berleha-leha dalam setiap kehidupan yang Tuhan katakan tidak boleh kita lakukan, tetapi kita masih menikmatinya, saudara, Tuhan akan marah, Tuhan akan murka. Amin. Raja Daud aja, dia adalah anak kesayangan Tuhan, adalah raja kesayangan Tuhan, raja pilihan Tuhan. Dia tetap katakan dengan kerendahan hatinya, Tuhan, jangan ambil rohmu dalamku. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk membentuk setiap kehidupan kita, karakter kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Efesus 5 ayat 18. Saya akan baca untuk kita semua. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itulah yang kita cari pada saat ini. Untuk kita diberikan kuasa dalam Roh Kudus itu. Kuasa itu untuk apa? Untuk kita bersaksi memuliakan nama Tuhan sendiri. Amin. Untuk kita bersaksi untuk apa? Untuk kita kesaksian itu seperti kita menginjil, saudara. Kita menjadi terang dan menjadi garam dalam ya, menjadi garam dan terang dunia dalam lingkungan kita. Amin. Ini adalah kata perintah dalam firman Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Haleluya. Mungkin saat ini kita mendapatkan problem yang sangat rumit. Tapi saudara, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika mau kita dipimpin oleh Roh kebenaran itu yang penuh dari sifat dari Allah itu sendiri, saudara, ya kita percaya tidak ada perkara mustahil Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin kita katakan mustahil saya akan mendapatkan itu, tetapi lewat Roh Kudus itu kita akan dipimpin. Amin. Maka dari itu kita harus buka setiap hati kita, pikiran kita, apapun yang terselubung dalam mata kita itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan untuk bagaimana kita mau, bagaimana kita mengakui kepada Tuhan
bahwa setiap perbuatan-perbuatan daging itu yang Tuhan tidak suka dalam setiap kehidupan kita, kita lepaskan dan kita mau maju ke depan agar supaya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bukan roh kedagingan lagi yang membelenggu setiap kehidupan kita, melainkan kita bebas dalam kita menginginkan Tuhan. Kita bebas lewat apa? Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus memberikan kita kedamaian, sukacita, dan seperti buah-buah roh yang sudah kita dengarkan tadi, yang sudah kita tahu. Amin. Dan setiap apapun yang kita lakukan, percaya dah, apapun yang menjadi pergumulanmu ke depannya, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Roh Kudus pribadi Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dan Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran sehingga terus mengenal akan firman Allah dengan benar. Amin. Roh Kudus yang akan memimpin kita supaya kita terus mengenal akan firman Allah itu sendiri, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak merasakan tersinggung. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena kita mau terus dipimpin oleh Roh kebenaran itu sendiri. Dan yang kita percaya kerajaan Allah menjadi bagian milik kita. Haleluya. Masih ada 4 hari lagi saudara, untuk bagaimana kita tetap mau terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita akan satu pujian yang mengatakan,